Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dalam tutorial Simak Domain part 2. Untuk part 2 ini kita masuk ke materi bagaimana mengenal menu dalam aplikasi Simak Domain. Untuk materi kali ini saya akan menjelaskan menu-menu apa saja yang sering digunakan dalam aplikasi Simak Domain. Oke, kita masuk ke Simak Domain seperti ini. Saya masukkan kodenya 123456 atau usernya 123456, passwordnya sama 123456, login tahun 2020. Nah, pertama-tama dalam aplikasi Simak Domain versi 19.2 ada beberapa menu yang ada dalam aplikasi Simak Domain. Pertama ada tabel referensi, transaksi DNN, transaksi KDP, normalisasi, buku daftar, penyusutan, laporan, utility, dan keluar. Pertama-tama kita masuk ke tabel referensi. Jadi sekali lagi teman-teman, saya menjelaskan tabel atau menu yang sering digunakan. Oke, seperti kemarin kita sudah masuk ke tabel 2PBW, 2KPB. Oke, sekarang di tabel referensi ini saya menjelaskan tentang dua ini. Satu pertama, tabel penanda tanganan. Nah, teman-teman, di tabel penanda tangan ini adalah menu yang digunakan untuk menambah, misalkan setelah kita buat laporan, maka di laporan itu ada yang bertanda tangan atau yang bertanggung jawab. Maka di sini diisi misalkan namanya Ari ini Bahri, jabatan misalkan kepala madrasah. Oke, seperti itu. Misalkan NIP-nya 1981 0701 2009 12. Nama pembuat KIP singkatan dari kartu identitas barang. Biasanya di sini itu kita isikan nama yang bertanggung jawab pada Simak Domain, misalkan sini, atau operator Simak Domain, ACO misalkan, jabatan operator, atau KTU atau KAUR TU. Ini misalkan ini. Oke, sip. Lalu masukkan nama kotanya misalkan Makassar, lalu tanda tangannya 31/12/2020, lalu simpan. Oke, hasilnya bisa kita lihat seperti ini, laporan ini, lalu pilih tahunan. Nah, sudah ada di sini kalau madrasah. Oke, sip. Terus lalu menu yang kedua masih di tabel referensi, itu tabel ruangan. Nah, teman-teman sekalian, tabel daftar ruangan ini, tabel ruangan digunakan untuk menginput, misalkan dalam satu satuan kerja terdapat banyak ruangan, misalkan ada ruangan keuangan, ada ruangan kepala madrasah, ada ruangan kepala kantor. Nah, di setiap ruangan pasti ada beberapa peralatan yang digunakan, misalkan meja, kursi, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Maka dalam Simak BMN itu sudah disiapkan menu agar semua barang yang dalam ruangan tersebut bisa terdata, sehingga bisa nanti dibuatkan yang namanya daftar barang ruangan. Oke, seperti ini caranya. Tambah, misalkan kita mau menulis kodenya, misalkan kode 001, lalu nama ruangannya ruang kepala madrasah. Oke, seperti ini. Nama pejabat ruangannya misalkan Bahri, lalu NIP-nya 61 ini, lalu kode barangnya. Oke, ya. Nah, caranya seperti itu. Ini nanti bisa kita input setelah kita menginput ada gedungnya, karena kita ini masih simulasi, jadi kira-kira caranya seperti itu. Oke, saya batal saja.
kuartal kedua. Lalu kita masuk ke menu yang kedua, transaksi BMN. Nah teman-teman sekalian, dalam simak BMN yang paling sering kita gunakan adalah menu transaksi BMN. Di sini semuanya sudah ada transaksi. Jadi saya ulangi, dalam transaksi BMN, penginputan BMN itu masuk di transaksi BMN, dan juga nanti ada KDP dan normalisasi. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Transaksi BMN. Menu yang pertama adalah saldo awal BMN. Saldo awal BMN ini adalah dipergunakan untuk menginput barang-barang yang pada tahun-tahun sebelumnya sudah diinput. Misalkan dalam temuan BPK ada barang yang ditemukan tetapi tidak tercatat dalam simak BMN, maka diinput di simak di saldo awal BMN. Oke. Nanti kita pelajari bagaimana cara penginputannya. Lalu menu yang kedua adalah masih di transaksi BMN, menu pembelian. Nah teman-teman, di menu perolehan BMN ini ada menu pembelian. Di menu pembelian ini adalah penginputan barang-barang yang kita telah memperoleh dengan cara pembelian, baik menggunakan akun 532 atau menggunakan akun 533. Saya ulangi, baik menggunakan akun 52 maupun menggunakan akun 53. Akun 52 kita input di simak BMN jika pembelian itu berupa aset atau pergantian inventaris lama, atau ada akun 52 yang nilai kapitalisasi asetnya memenuhi unsur kapitalisasi sehingga harus dilakukan penginputan di simak BMN. Oke, seperti itu. Lalu menu yang ketiga masih di perolehan pembelian, ada transfer masuk. Nah transfer masuk ini biasa digunakan untuk melakukan transfer masuk dari satker A ke satker B, misalkan dari satker Kemenak ke satker madrasah misalkan, itu melalui menggunakan transfer masuk. Dalam aplikasi simak BMN versi 1.2 ini langsung kita mencari ADK-nya. Oke, jadi tinggal mencari ADK-nya lalu di input. Selesai. Oke, saya saja. Lalu selanjutnya ada hibah masuk. Oke. Lalu ada rampasan. Nah, rampasan ini jarang kita gunakan. Hibah masuk juga itu jarang kita gunakan. Kan hibah masuk itu ada pemberian dari Pemda misalkan, lalu kita input masuk sebagai hibah masuk. Nah untuk simak BMN untuk mencatat hibah masuk ini perlu dibuktikan dengan berita acara dari yang memberikan hibah dan memberikan register hibah dari Kementerian Keuangan. Oke. Selanjutnya ada penyelesaian pembangunan dengan KDP. Nah teman-teman, perolehan BMN ini juga mencakup penyelesaian pembangunan dengan KDP. Penyelesaian pembangunan terbagi dua. Ada penyelesaian pembangunan dengan KDP, artinya pembangunan yang dilakukan lebih dari satu kali termin atau lebih dari satu kali pencairan. Misalkan pembangunan gedung, pencairan anggarannya lebih dari satu kali, maka proses penyelesaiannya melalui penyelesaian pembangunan dengan KDP. Lalu yang kedua, penyelesaian pembangunan langsung. Penyelesaian pembangunan langsung itu misalkan pembangunan yang transaksinya cukup satu kali, misalkan anggarannya 100 juta, langsung sekaligus pencairan 100 juta. Lalu yang selanjutnya adalah pembatalan penghapusan. Jadi pembatalan penghapusan ini ada barang-barang yang sudah kita hapus, lalu akan kita batalkan penghapusannya. Selanjutnya ada reklasifikasi masuk. Reklasifikasi masuk ini adalah adanya perubahan, misalkan terjadi dari satker kita sendiri, dari satker
sendiri. Misalkan ada kode barang, ada barang yang salah pengkodean, lalu kita reklasifikasi keluar, maka selanjutnya kita melakukan reklasifikasi masuk. Intinya adalah reklasifikasi masuk ini adalah dari Satker sendiri. Dari Satker sendiri, setelah kita melakukan reklasifikasi keluar, maka selanjutnya kita lakukan reklasifikasi masuk. Lalu ada pertukaran, dan ini jarang kita gunakan. Sekarang saya masuk ke menu perubahan BMN. Jadi antara perolehan BMN dan perubahan BMN itu, pertama di sini ada pengurangan, di sini ada pengembangan. Nah, kita coba langsung masuk ke pengembangannya. Perubahan BMN dengan perolehan BMN artinya bedanya adalah jika perolehan BMN maka barang tersebut kita peroleh dengan cara pembelian, lalu kita input melalui perolehan BMN, ataupun misalkan kita perolehan gedung baru maka kita input di perolehan BMN. Untuk perubahan BMN saya langsung masuk ke pengembangannya. Di sini ada pengembangan langsung. Pengembangan langsung itu misalkan ada gedung yang dilakukan rehab atau perbaikan dengan 1 kali pencairan. Misalkan gedung A dilakukan rehab dengan anggaran misalkan 100 juta, maka 1 kali pencairan maka langsung diinput sebagai perubahan BMN langsung, pengembangan langsung. Oke. Dan yang kedua adalah ada pengembangan dengan KDP. Pengembangan yang KDP ini sama tadi, hanya bedanya adalah jika rehab tersebut dilakukan dengan cara atau dengan termin lebih dari 1 kali pencairan. Misalkan rehab gedung A direhab berat, anggarannya misalkan 500 juta, pencairannya lebih 1 kali, maka sama penginputannya, tetap kita melakukan pada transaksi KDP. Selanjutnya kita melakukan, setelah selesai kita lakukan perubahan BMN. Lalu ada perubahan kondisi. Maksudnya perubahan kondisi ini adalah jika barang tersebut dari baik menjadi rusak ringan atau dari rusak ringan menjadi rusak berat. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bertemu di part ketiga, masih mengenal menu-menu yang ada di aplikasi Simak BMN. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.